Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Saputri Sihaan. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Di video kali ini, tujuan saya adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Pelatihan Psikologis. Di video kali ini, saya ingin sedikit berbagi cerita atau pengalaman kepada teman-teman bagaimana perasaan saya selama di masa pandemi ini. Ya, saya tahu ya, mungkin kita semua merasa sedih ya dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Karena di masa pandemi ini, bukan cuma negara Indonesia doang yang merasakan, tetapi juga seluruh dunia. Ya, kita tahu pasti ada rasa kekhawatiran atau kecemasan terhadap hal-hal yang kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi buat teman-teman, tetap bahagia selalu, tetap beraktivitas seperti biasa, jangan pantang menyerah. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya pernah merasakan di masa pandemi ini saya kehilangan jati diri saya, karena saya termasuk orang yang happy, senang, mudah bergaul kepada orang-orang, dan saya tuh paling senang cerita apa yang saya rasakan kepada teman-teman saya. Akan tetapi selama masa pandemi ini, saya merasa seperti saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena kita dibatasi oleh elektronik seperti canggih-canggih seperti handphone dan lain sebagainya. Karena saya merasa tuh saya tidak nyaman ya walaupun kita boleh mengikuti perkembangannya zaman, tapi sangat tidak nyaman banget bagi saya tuh ketika mau cerita atau mengobrol dengan teman-teman. Saya merasa tidak nyaman sekali menggunakan alat teknologi, karena biasanya kita kan kalau ngobrol sama teman kan lebih enakan langsung ngomongnya, kayak lebih seru aja gitu ya, dibarengin dengan suasana tempat yang kita pilih. Jadi saya merasa tidak nyamannya di situ, dan saya juga merasa seperti saya terlalu lama atau terlalu lambat untuk dalam pembelajaran online ini. Karena saya merasa tuh saya orangnya seperti tidak suka ya belajar melalui aplikasi atau apapun, karena saya lebih suka seperti penerapan secara langsung. Jadi saya bisa paham, jadi apa yang dicontohkan dosen saya bisa paham dan saya mengerti. Nah, di situ tuh saya seperti kehilangan jati diri saya. Akan tetapi di satu sisi lain juga saya berasa bersyukur sih dengan keadaan seperti ini, karena saya merasa saya cukup senang bisa bertemu dengan keluarga. Karena kalau kita pikir-pikir, zaman dulu mah agak sulit ya untuk berbagi waktu dengan keluarga dan saudara-saudara lainnya. Karena kalau udah namanya fokus kuliah, berarti kita emang benar-benar kuliah baik-baik. Tapi di masa pandemi ini saya bersyukur ya, tidak, karena sebelum-sebelumnya, kata-kata sebelumnya itu merasa seperti kalian enak, kalian masih bisa merasakan dimana lebaran bareng keluarga, bulan puasa bareng keluarga, kalian bisa merasakan. Kalian seharusnya bersyukur dengan hal itu. Ada kakak tingkat yang malah seperti itu. Nah, saya juga merasa iya, kayak oh iya ya, ternyata emang benar gitu. Nah, satu sisi itu memang saya berpikir seperti itu. Saya merasa beruntung juga dengan keadaan seperti ini. Kita yang dulunya untuk sangat sulit untuk berkumpul bareng keluarga di masa kuliah ini, tapi di sini tuh kita diberi waktu untuk bersama keluarga. Di situ sih. Jadi intinya di masa pandemi ini teman-teman harus tetap semangat menjalani kehidupan
dan tetap semangat juga untuk mencapai cita-cita yang teman inginkan. Jangan mudah menyerah, karena kita tahu di setiap suatu hal yang negatif pasti ada positifnya. Dan sebaliknya, jika ada hal yang positif pasti ada negatifnya. Karena itu tuh pasti berjalan beriringan. Mereka tidak akan pernah terpisahkan. Jadi tinggal ke diri kita sendiri. Apakah kita bisa melewati itu semua apa tidak? Ya, mungkin itulah sedikit pengalaman dari saya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, itulah sedikit pengalaman yang saya alami selama masa pandemi ini. Jadi teman-teman bisa tahu sedikit tentang saya itu orangnya seperti apa, dan saya itu nyamannya seperti apa. Ya, begitulah saya. Saya tidak suka orang yang terlalu berdiam diri, karena saya suka bersosialisasi kepada teman-teman. Karena saya merasa dengan cara berinteraksi dengan orang lain itu saya senang, saya merasa puas, saya banyak teman, saya juga punya banyak pengalaman, karena disitu tuh kita bertukar pengalaman kepada orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membagikan beberapa motivasi kepada teman-teman bagaimana cara menjalani hidup yang bahagia dengan tenang, dan teman-teman bisa menghadapi masa yang akan datang yang kita tidak tahu akan terjadi seperti apa. Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa motivasi kepada teman-teman. Jika kamu ingin lebih tenang menjalani hidup, maka kamu harus melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, banyak bersyukur. Sebenarnya selalu ada hal baik di sekitar kita. Hanya seringkali kita tidak bisa melihatnya karena kita terlalu fokus melihat hal negatif. Atau karena kita terlalu banyak membandingkan keadaan kita dengan orang lain yang kelihatan lebih baik dari kita. Coba deh teman-teman belajar untuk bersyukur, termasuk untuk sesuatu yang kelihatannya kecil atau sederhana. Kalau saat ini teman-teman masih hidup, masih bisa bernapas dengan gratis, dan bisa melihat video ini, berarti teman-teman punya kehidupan yang baik. Bersyukur dan bahagia itu tidak perlu menunggu sempurna. Teman-teman tidak perlu menunggu hal yang benar-benar sesuai buat teman-teman baru bersyukur. Teman-teman tidak boleh seperti itu. Teman-teman bersyukur saja, maupun itu sempurna ataupun tidak, teman-teman harus bersyukur. Yang kedua, peduli kepada diri sendiri. Seringkali tanpa kita sadari, kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Karena kita membiarkan diri sendiri punya pola hidup yang tidak sehat. Tidak merawat diri, atau tidak memberikan waktu istirahat yang tenang kepada diri sendiri. Padahal tubuh ini, jiwa ini yang ada pada diri kita ini yang akan terus bersama kita. Orang lain bisa datang, silahkan. Orang lain bisa pergi, silahkan. Namun yang tetap tinggal adalah diri ini sendiri. Jadi, hargai diri sendiri. Bagaimana bisa orang lain menghargai diri kita jika kita tidak menghargai diri sendiri?
Bagaimana bisa kita berharap orang lain mengerti dengan keadaan kita, sedangkan kita tidak mengerti dengan keadaan kita sekarang? Jika kita sudah bisa menerima diri sendiri, kamu juga akan lebih lega dan jujur menjalani hidup yang kamu jalani. Yang ketiga, terima yang bukan kendali kita. Sebenarnya di dunia ini yang paling bisa kita atur hanyalah diri kita sendiri. Kalau kita memaksakan segalanya harus sesuai standar dan ekspektasi kita, maka pasti banyak kekecewaan yang kita alami, atau kita merasa dunia jahat dan tidak berpihak pada kita. Padahal kuncinya hanya sadar dan ikhlas. Bukan berarti kita harus pasrah saja, tapi lebih ke memahami mana ekspektasi yang masuk akal dan mana yang tidak. Kita tidak bisa menuntut orang lain baik kepada kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal bersama kita, dan kita tidak bisa memaksa langit untuk selalu cerah. Jadi kita butuh kesabaran dan keikhlasan. Yang keempat, memiliki prinsip hidup. Karena banyak orang yang hidupnya mudah khawatir dan galau karena mereka tidak punya pegangan. Jadinya mereka mudah terpengaruh apa kata orang atau tidak jelas maunya apa. Tapi nanti kalau ada salah, jadi menyalahkan orang lain. Kita semua diberi akal sehat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Belajarlah mengenal diri sendiri. Jangan terlalu sering memanfaatkan orang lain atau dimanfaatkan orang lain. Ketahuilah, nilai-nilai apa yang kita pegang atau kamu pegang itu, maka akan bertindak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Orang lain mau berkata apapun, kamu tidak akan mudah goyah karena kamu tahu apa yang kamu lakukan dan putuskan. Kamu bisa bertanggung jawab atas hidupmu, dan kamu bisa bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Yang kelima, berdamai dengan ketidakpastian. Kita mungkin bisa menjalani hidup dengan lega dan tenang jika kita tidak punya jawaban untuk segalanya. Padahal tidak semua hal ada jawabannya sekarang. Ada hal yang akan terjawab oleh waktu, ada hal yang tidak akan kita dapatkan jawabannya. Banyak hal yang akan selalu jadi misteri. Besok akan terjadi apa saja, kita tidak tahu pasti. Jadi kenapa kita menunggu kepastian baru bisa tenang? Jadi intinya, berdamailah dengan ketidakpastian itu dan jangan terlalu berharap dengan ketidakpastian. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah jalani saja. Jangan hanya khawatir menjalani hidup atau menyesali masa lalu kamu, sampai kamu lupa hidup di waktu sekarang. Hidup ini proses. Hidup ini perjalanan yang harus kita jalani sehari demi sehari. Lewat pengalaman, kita akan belajar. Kita bisa belajar. Seiring berjalannya waktu, segalanya akan lebih jelas. Hidup ini bukan tentang menemukan diri kamu, akan tetapi tentang membentuk diri sendiri atau diri kamu. Ada kalanya kamu lelah, salah, gagal, atau lupa.
itu tidak apa-apa. Jangan khawatir, kita tidak sendiri di sini. Kita mungkin punya perjuangan yang berbeda, akan tetapi kita sama-sama sedang berjuang. Ya, itulah beberapa hal yang harus kita ubah dan kita lakukan jika kita ingin lebih tenang menjalani hidup. Banyak sekali hal yang tak terduga tahun ini. Ada yang tak menyangka di awal tahun sebagian besar dihabiskan dengan di rumah aja, jaga jarak, pakai masker kemana-mana. Banyak sekali ketidakpastian dalam hidup. Wajar saja kalau kita merasa takut dan khawatir akan masa depan. Akan tetapi jangan sampai hal-hal yang harus kita hadapi dan harus kita hadapi di masa depan membuat kita jadi tidak bahagia sekarang. Dalam keadaan sesulit apapun, selalu ada yang bisa kita syukuri. Dalam setiap masalah, pasti ada pembelajaran yang akan kita ambil. Banyak hal yang tidak terduga, tetapi tidak terduga itu belum tentu sesuatu yang buruk. Bisa jadi hal yang tidak terduga itu membawa kejutan yang manis untuk kehidupan kita di masa depan. Kita tidak akan pernah tahu